Pemirsa semuanya, kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang cakrawala kehidupan. Hari ini saya lagi berada di pesawahan gitu, sejuk banget di sini pemirsa semuanya, dan memang kita memerlukan sesuatu hal yang segar untuk penyegaran otak ya. Selama akhir pekan ini sambil menonton di Cakrawala Ilmu, kita akan membahas mengenai harapan hidup. Penasaran apa yang akan saya sampaikan dalam episode kali ini? Tetap stay tune di Selamat sore pemirsa semuanya, kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang cakrawala kehidupan. Pada sore hari ini kita bertemu dalam program Risalah Akhir Pekan, masih di channel Cakrawala Ilmu tentunya, dan pada hari ini saya akan sedikit banyak bercerita mengenai seputar kehidupan dengan tema harapan masa depan. Kalau ada pertanyaan, bagaimana sih caranya untuk menjadi orang yang sukses? Tentu setiap orang itu pada dasarnya memandang arti kata itu melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam artian, menurut misalkan salah satu pandangan bahwa sukses itu adalah ketika saya mendapatkan harta yang berlimpah. Ada pandangan lagi, sukses menurut pandangan saya itu adalah ketika saya mendapatkan jabatan yang tinggi, pekerjaan yang terhormat. Namun pada dasarnya, capaian sukses atau kata sukses bagi setiap orang itu adalah ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu berupa tujuan hidup gitu. Karena pasti setiap orang itu seharusnya memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup saya ingin menjadi anggota dewan contohnya. Dan ketika saya menjadi anggota dewan, saya berpikir saya sudah sukses. Itu adalah perjalanan hidup. Kita semua tahu, ketika kita ingin menuju kepada tujuan yang kita inginkan, tentunya ada banyak sekali perjalanan yang harus kita lewati gitu. Dalam perjalanan tersebut ada suka, ada duka, itu sudah manusiawi, pasti setiap orang mengalami. Nah, akan tetapi bagaimana nih kita agar terus bertahan, agar kita itu bisa sampai kepada tujuan dalam artian sukses tersebut. Saya selalu berpikir ketika dulu ya, karena untuk sampai dengan hari ini tentu melewati banyak proses juga gitu, sama seperti manusia lainnya. Ketika misalkan saya sekarang menjadi seorang dosen, nah ada perjalanan-perjalanan menuju ke sini, ke posisi pada hari ini gitu, dan saya berhasil melewatinya. Kayak semisal lagi ada masalah, lagi ada problematika, persoalan dinas dan lain sebagainya, kadang ngerasa gitu, sebagai seorang manusia pernah gak sih merasa menyerah sekali aja seumur hidup? Tapi saya selalu katakan, akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja, dan saya harus berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu yang selalu saya katakan, sugestikan dalam diri saya gitu. Karena menurut pandangan saya gitu, ketika kita ingin menjadi seseorang yang sukses, ketika kita ingin menuju tujuan yang memang betul-betul ingin kita capai, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah tentunya dalam segi perjalanannya. Kayak semisal saya ingin menjadi anggota dewan contohnya ya, saya ingin menjadi anggota dewan gitu. Tentu saya itu harus berusaha keras, menempuh perjalanan demi perjalanan untuk menuju apa yang saya inginkan. Karena tidak ada sesuatu yang instan gitu di dunia ini tentunya. Apapun itu yang ingin kita tuju, tujuan hidup, cita-cita dan lain sebagainya, harus melalui proses. Kadang saya itu selalu berandai-andai ya, ketika semisalnya ada masalah gitu, saya selalu katakan kepada diri saya, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Karena apa gitu, Tuhan pun berkata, Tuhan tidak akan pernah memberikan sebuah cobaan di luar kemampuan umatnya. Dan itu adalah realita gitu. Selama ini yang selalu saya rasakan, dan mungkin teman-teman yang menonton video ini juga selalu merasakan ya, pernah berada dalam sebuah masalah, dan pada akhirnya look at me today,
saya masih baik-baik saja. Bener gak sih? Itu realita banget gitu. Kadang ketika kita mendapatkan sebuah masalah yang kita anggap itu berat, dan kemudian pada akhirnya kita kayaknya saya akan menyerah, saya nggak sanggup lagi. Lihat hari ini, kita masih baik-baik aja kan? Karena itu memang sebuah realita gitu. Hidup itu memang tidak terlepas dari sebuah masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal menjalaninya. Seperti itu. Dan saya selalu berandai-andai gitu. Dalam hidup ini kita kan pasti melewati tahapan usia ya. Kayak misalkan saya gitu selalu berandai-andai, kayak semisal kalau ada masalah seperti itu saya harus kuat karena saya memiliki cita-cita atau memiliki harapan gitu. Ketika nanti saya tua, perjalanan hidup saya akan saya ceritakan kepada anak cucu saya gitu. Kebayang kan kalau misalkan kita udah tua, udah jadi nenek-nenek, kemudian saya dengan bangganya bercerita, ini loh nenek kalian tuh ini tangguh banget, ini kuat banget, strong banget gitu. Keren kan gitu, didengar oleh keturunan kita. Itu yang selalu menjadi acuan ketika saya berada dalam sebuah masalah gitu. Pikirkan ketika nanti saya tua, saya bisa bangga bercerita kepada keturunan saya bahwa saya itu orang yang tangguh, saya itu orang yang kuat, saya itu tidak pandang menyerah. Dan untuk sampai ke sana harus happy ending gitu, harus sukses, dan saya harus menjadi seseorang yang berharga gitu. Hiduplah dengan sebuah prinsip. Saya sering banget ya dengar sebuah ungkapan gitu, dipuji karena cantik memang menyenangkan, akan tetapi dipuji karena prestasi itu jauh lebih membanggakan. Dan itu yang harus kita terapkan, dibanding sebagai seorang wanita contohnya kita hanya melihat di cermin mengagumi postur kita yang sempurna. Kenapa sih waktu itu kita tidak manfaatkan untuk menggali potensi diri sebanyak-banyaknya? Tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan potensi kita, tunjukkan prestasi kita kepada orang lain, agar orang lain itu menganggap bahwa kita itu keren atas prestasi yang telah kita raih gitu. Bukan hanya sekedar fisik, karena kalau kita berbicara fisik akan selalu ada yang lebih dan lebih lagi gitu. Berbeda dengan prestasi. Dan prestasi tersebut kita harus capai dengan modal sebuah prinsip. Banyak sekali wanita yang terlihat keren karena prinsip yang dimilikinya. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang keren seperti itu, perempuan seperti itu, ketika diajak sesuatu hal yang negatif, contohnya, dia tidak akan pernah ragu. Dalam hitungan detik, dia akan berkata tidak mau. Itu wanita yang punya prinsip gitu. Dan untuk menjalani hidup, memang prinsip itu sangatlah penting. Pendirian teguh, prinsip, pandangan hidup yang tegas gitu, mengacu pada berbagai hal tentunya. Dan itu yang ingin selalu terapkan untuk pemirsa semuanya. Peganglah prinsip kalian. Kita keren loh kalau punya prinsip, dibandingkan orang yang pelin-pelan ketika temannya mengajak sesuatu hal, contohnya yang negatif, kemudian aduh gak enak nolak nih, soalnya teman kita menghargai teman kita, tapi kenapa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Ingat itu, oke? Baiklah, sekian dari Salah Akhir Pekan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan nilai manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan terus dukung channel kami agar terus berkembang tentunya dengan men-like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Kembali lagi kita di episode mendatang. Cakrawala Ilmu membuka ruang, Cakrawala Kehidupan.